Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana? Udah siap belum untuk belajar matematikanya hari ini? Nah, Ibu mau mengingatkan jangan lupa isi absensi terlebih dahulu di WhatsApp grup ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, ini masih ada kaitannya nih dengan materi pertemuan sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu sama ya. Yang membedakan adalah kalau di sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel, maka hanya memenuhi pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, adapun manfaat dalam kehidupan sehari-hari ini yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selain di bidang ekonomi yang sudah Ibu sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada juga di bidang konstruksi ya, konstruksi. Nah, biasanya dalam pembangunan jembatan nih, misalkan ada kendaraan A dengan kapasitas bebannya misalkan berapa ton nih. Nah, ingin melewati jembatan dengan ketebalan berapa sekian misalkan. Nah, apakah akan aman kendaraan tersebut melewati jembatan tersebut? Nah, adapun contoh lain, misalkan seorang anak ingin melemparkan bola nih. Ingin melemparkan bola dan ingin bolanya itu mencapai ketinggian misalkan 24T dikurangi T kuadrat. Nah, lalu ada anak B ingin melemparkan bola juga, tapi 1 detik setelah pelemparan bola anak A. Nah, dia juga sama menginginkan ketinggian sebesar setinggi 24T dikurangi T kuadrat nih. Nah, pada ketinggian berapa nih antara bola anak A dan bola anak B akan mencapai ketinggian yang sama pada waktu keberapa nih? Nah, dan ketinggiannya berapa. Nah, itu merupakan contoh dari soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pertidaksamaan sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Lalu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama, pengertian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Yang kedua ada bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, langsung aja yuk kita bahas yang pertama. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Apa sih sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel itu? Nah, sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel atau biasa kita sebut dengan SPTK-KdVi adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dan setiap pertidaksamaannya memiliki dua variabel dan derajat tertingginya adalah 2 ya. Nah, adapun bentuk umum dari SPTK-KdVi ada dua nih, ada dua bentuk pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama ada AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CXY ditambah DX ditambah EY ditambah F kurang dari atau sama dengan 0. Lalu yang kedua ada PX kuadrat ditambah QY kuadrat ditambah RXY ditambah SX ditambah TY ditambah U lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini ada syaratnya di mana setiap koefisiennya harus merupakan elemen real dan nilai A dan P-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini disesuaikan dengan tanda pertidaksamaan. Ingat, tanda pertidaksamaan ada 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk di SPTK-KdVi juga memiliki dua kemungkinan. Ada parabola dengan parabola, ada juga parabola dengan lingkaran. Jadi, karena keduanya merupakan pertidaksamaan kuadrat,
Nah, berarti gambar grafiknya kalau pertidaksamaan kuadrat itu nanti kalau di gambar grafik itu ada dua kemungkinan kan. Ada yang berbentuk kurva parabola, ada juga yang berbentuk lingkaran ya. Nah, sekarang gimana nih cara membedakannya antara yang nantinya itu ketika digambar grafik itu membentuk dua kurva parabola atau yang satu lagi, jenis yang satu lagi ketika satu parabola dan satu lingkaran nih. Nah, kita bisa lihat dari bentuk umumnya nih. Nah, kalau misalkan yang membentuk dua parabola, artinya nih kedua pertidaksamaannya itu bentuk umumnya y kurang dari atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, satu lagi juga sama gitu. Nah, kalau yang satu lagi ada yang membentuk parabola dan lingkaran, berarti salah satunya itu bentuk umumnya parabola dan satunya lagi adalah bentuk umum dari lingkaran. X kuadrat tambah y kuadrat lebih dari atau sama dengan r kuadrat. Nah, sekarang coba Ibu punya contoh. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan ini nih. Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Nah, kalau lihat dari yang pertama ini berarti masuknya yang mana ya? Ya, parabola kan akan membentuk parabola nih. Nah, kalau yang kedua nih, Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, ini juga sama kan membentuk parabola. Maka sistem pertidaksamaan ini termasuk jenis yang pertama ya, yang akan membentuk parabola dengan parabola. Nah, selanjutnya nih, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Nah, kalau ini juga sama kan yang parabola. Nah, yang keduanya, X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Nah, kalau ini berarti masuknya yang membentuk kurva lingkaran. Paham ya? Nah, sekarang gimana nih untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel yang diketahui? Kita langsung aja ke contoh soalnya yuk. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama dengan langkah-langkah di sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Masih ingat gak? Yang pertama, kalian harus menggambar dulu masing-masing persamaannya. Nah, nanti berarti dari pertidaksamaan itu, setiap pertidaksamaannya dibuat dulu ke bentuk persamaan. Nah, nanti cari titik potongnya, titik puncaknya. Nah, setelah itu nanti buat grafiknya. Nah, setelah grafik itu dibuat, berarti kan nanti ada dua kemungkinan daerah penyelesaiannya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan dengan cara uji titik ya. Nah, lalu yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya itu didapatkan dari irisan dari dua pertidaksamaan kuadratnya. Paham ya? Kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Lalu ada Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 8. Ini kalau kita lihat dari bentuknya, itu kita bisa prediksi nih bahwa nanti grafiknya itu berbentuk parabola dan parabola ya. Coba kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, seperti biasa kita selesaikan satu-satu ya. Gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Nah, kita tentukan titik potong dengan sumbu X-nya dengan syarat Y-nya sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ya kan, tadi pertidaksamaannya kita bentuk dulu ke dalam persamaan. Sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Nanti Y-nya itu diganti dengan 0. Jadi, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya, X1-nya adalah negatif 3, dan X2-nya adalah 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ada dua nih. Ada di 3,0, negatif 3,0, dan juga ada di 3,0. Lalu yang kedua kita tentukan juga titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X-nya yang kita jadikan 0. Nah, seperti biasa kita substitusi 0, jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 9, maka Y-nya adalah negatif 9. Nah, jadi titik potongnya adalah 0, negatif 9. Hati-hati jangan sampai tertukar ya dalam penempatan titik koordinatnya. Nah, sekarang menentukan titik puncak fungsi nih. Jadi, sebelum kita menentukan titik puncak, tentunya kita harus
menentukan dulu nih, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat kan? Jadi A-nya adalah 1. Lalu B-nya adalah 0 ya kan? Karena tidak ada variabel X. Lalu C-nya adalah negatif 9. Nah, kita masuk ke rumus untuk mencari titik puncak, di mana min B per 2A untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y-nya B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Lalu, nah, kita substitusi nilai-nilai tadi, nilai ABC tadi yang sudah kita ketahui. Jadi negatif 0 dibagi dengan 2 dikali 1. Nah, untuk yang sumbu Y-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 9 dibagi negatif 4 kali 1. Nah, lalu dihasilkan 0 per 2, 0 ditambah 36 ya kan? 4 ditambah 4 dikali 9 hasilnya 36 karena negatif kali negatif jadi positif ya. Dibagi dengan negatif 4. Maka hasilnya adalah titik puncaknya adalah 0, negatif 9. Nah, sekarang kita masuk ke uji titik nih. Misalkan kita ambil 0,0 untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaan yang awal ya, yang ada di soal. Jadi 0 lebih besar dari 0 kuadrat dikurangi 9. Nah, jadi 0 itu lebih besar dari negatif 9. Nah, apakah benar 0 itu lebih besar daripada negatif 9? Hasilnya adalah benar ya. Jadi, titik 0,0 itu berada di daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat dikurangi 9. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik daerah penyelesaiannya, nah seperti ini ya. Jadi, kita kan tadi udah ketemu dengan titik negatif 3,0 nih, perpotongan terhadap sumbu X-nya kan negatif 3,0 berarti di sini. Lalu ada 3,0. Lalu ada perpotongan terhadap sumbu Y-nya adalah 0,9. Ya, nah titik puncaknya juga 0,9. 0, negatif 9 ya. Jadi tinggal dihubungkan. Nah, sebenarnya untuk menggambarnya supaya lebih akurat, kalian bisa menggunakan titik bantu ya. Nah, seperti itu. Ini karena tadi 0,0 kan kita titik ujinya berada di sini kan 0,0. Nah, ketika 0,0 disubstitusi ke dalam pertidaksamaannya ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Maka daerah yang diarsirnya adalah daerah yang memuat 0,0. Berarti yang ada di dalam lengkungan dari parabolanya, ya kan? Nah, ingat untuk karena tandanya adalah lebih dari atau kurang dari, maka digambarnya dalam bentuk garis putus-putus, ya. Masih punya satu pertidaksamaan lagi kan? Kita akan mencari penyelesaiannya nih. Dengan yang pertama, kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X dengan memisahkan Y-nya sama dengan 0. Jadi, negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 8 sama dengan 0. Ini kita hasilkan dari sini ya. Dari pertidaksamaannya kita bentuk dulu ke bentuk persamaan atau kita ganti nih tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Nah, lalu Y-nya kita substitusi 0 ya. Jadi, dihasilkan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif supaya untuk memudahkan nanti pemfaktoran. Nah, jadi X kuadratnya lebih baik kita bentuk ke dalam bentuk positif ya. Jadi, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, lalu ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi 4 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu, nah berarti kita dapatkan nih X-nya sama dengan 4, lalu X2-nya adalah 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2. Ada di 4,0 dan juga ada di 2,0. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y dengan memisahkan X-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita substitusi seperti biasa. Jadi, Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikurangi 8. Nah, jadi, Y-nya adalah negatif 8. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 8. Nah, selanjutnya kita menentukan koordinat titik puncaknya nih. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa A-nya adalah negatif 1 atau koefisien dari X kuadratnya. B-nya adalah 6 atau koefisien dari X.
Nah, C-nya adalah konstantanya nih, negatif 8 ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya nih. Min B per 2A, B kuadrat dikurangi 4 kali AC dibagi dengan negatif 4A. Ya, kita substitusikan nilainya ya, sehingga nanti diperoleh bahwa P-nya adalah 3,1 ya. Nah, selanjutnya kita uji titik nih. Misalkan kita ambil 0,0. Nah, kita substitusi ke pertidaksamaan yang ada di soal nih. Ya, jadi X dan Y-nya kita ganti dengan titik ujinya nih. 0,0 jadi 0 kurang dari atau sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 0 kurang dari atau sama dengan negatif 8. Apakah benar? 0 itu kurang dari atau sama dengan negatif 8. Hasilnya adalah salah ya kan. Jadi 0,0 tidak berada di daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Jadi kalau kita gambarkan, nah gambarnya akan seperti ini ya. Kan tadi ada titik potong terhadap sumbu X-nya ada 4,0, berarti di sini. Lalu ada 2,0, lalu ada 0, negatif 8 ya kan di sini. Nah, titik puncaknya 3,1. Nah, jadi untuk menggambarnya juga sama, kalian bisa menggunakan titik bantu supaya lebih akurat dalam penggambarannya. Nah, untuk daerah yang diarsirnya, karena tadi kita pakai 0,0, sedangkan 0,0 itu berada di sini kan. Nah, ini berarti kan tadi pernyataannya salah, maka daerah yang memuat 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Kan ketika kita gambar kurvanya, berarti kan ada dua kemungkinan kan, ada yang di dalam kurva parabolanya, ada juga yang di luarnya ya kan, daerahnya itu. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang berada di dalam kurvanya ya. Paham ya? Menentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan nih, ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang kedua seperti ini ya. Nah, kalau kita iriskan itu akan menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada di soal nih. Jadi, nah seperti ini ya kalau kita iriskan, kan ini tadi ada parabola yang terbuka ke atas ya kan? Dan parabola yang terbuka ke bawah. Nah, ini irisannya yang dilalui oleh kedua parabolanya berarti itu merupakan daerah penyelesaiannya ya. Kita ke contoh soal yang nomor 2, tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Nah, yang keduanya ada X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuknya, maka yang satu nanti akan membentuk kurva parabola, dan yang satu lagi ini merupakan persamaan pertidaksamaan berbentuk lingkaran ya nanti kurvanya ya. Nah, coba kita ke penyelesaian yang pertama. Untuk yang pertidaksamaan yang pertama dulu nih. Yang Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Nah, maka titik potongnya seperti biasa kita cari titik potongnya ya. Terhadap sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Nah, ini jadi X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 kan. Tadi ini dibentuk ke persamaan dulu ya, diganti tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan atau sama dengan. Nah, nanti Y-nya diganti dengan 0, maka dihasilkan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, lalu ini bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X dikurangi 3. Nah, ini coba ada sama dengan 0 ya harusnya. Sama dengan 0. Oke. Nah, setelah itu berarti kita dapatkan nih X-nya itu negatif 3 dan 3 ya. Jadi ada dua titik potong yaitu negatif 3,0 dan 3,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya yang sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke persamaan. Maka didapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 9. Maka Y-nya adalah negatif 9. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 9. Setelah itu kita tentukan titik puncaknya seperti biasa ya. Kita harus menentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, nilai A-nya berarti 1 ya, karena koefisien dari X kuadrat 1.
Nilai B-nya yang mana? Koefisien dari X. Karena nggak ada X, berarti nilai B-nya adalah sama dengan 0 ya. Lalu untuk C-nya adalah negatif 9. Nah, kita coba substitusi ke rumus untuk mencari titik puncaknya. Nah, ini sehingga, nah, negatif 0 per 2 dikali 1. 0 itu B-nya kan, A-nya itu 1. 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 9 per negatif 4 kali 1. Maka didapatkan hasilnya nanti adalah 0, negatif 9. Nah, itu untuk titik puncaknya. Selanjutnya kita uji titik nih. Misalkan kita ambil lagi 0,0 ya untuk menentukan daerah arsirannya. Kita substitusi ke pertidaksamaan yang ada di soal ya. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurangi 9. Maka 0 itu lebih dari atau sama dengan negatif 9. Apakah benar? 0 itu lebih dari atau sama dengan negatif 9? Jawabannya adalah benar ya. Jadi, daerah yang memuat 0,0 berada di daerah penyelesaian pertidaksamaan. Atau kalau kita gambarkan, grafiknya akan membentuk seperti ini. Nah, jadi tadi titik perpotongannya di negatif 3,0 dan 3,0. Lalu ada 0, negatif 9 ya kan. Nah, lalu titik puncaknya juga 0, negatif 9. Ini juga kita bisa buat titik bantu ya untuk supaya lebih akurat dalam pembuatan grafiknya, grafik parabolanya. Nah, ingat kalau misalkan tandanya lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan, digambarnya dengan garis penuh ya, bukan garis putus-putus. Paham ya? Nah, sekarang kita masih punya satu pertidaksamaan lagi nih, yang bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Kita ke bentuk, kalau ini kan bentuknya nanti lingkaran ya kan? Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu nih bentuk ini kan berarti merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah, nah ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari lingkarannya. Nah, setelah itu kita bentuk nih dari pertidaksamaan ini ke bentuk persamaan dengan mengganti tandanya ya. Selanjutnya, nah kita cari pusat lingkarannya karena kita sudah tahu dari bentuk umumnya, maka ini kita bisa tahu bahwa pusatnya di 0,0. Nah, lalu jari-jarinya nih, jari-jarinya. Nah, kalau kita lihat di sini dari bentuk umum persamaan lingkaran dan dari persamaan lingkaran yang ada di soal, maka kita bisa ketahui bahwa R kuadrat itu sama dengan 16. Maka R-nya adalah akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4 ya. Selanjutnya kita ambil titik 0,0 nih atau uji titik untuk menentukan daerah himpunan daerah arsirannya ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita substitusi 0,0-nya ke dalam pertidaksamaan yang ada di soalnya nih. Jadi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Jadi 0 itu kurang dari atau sama dengan 16. Benar gak sih? 0 itu kurang dari atau sama dengan 16? Jawabannya adalah benar ya. Jadi 0,0 itu berada di daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, coba kalau kita gambarkan grafiknya, nah kurvanya itu akan berbentuk seperti ini ya. Tadi kita ketahui bahwa R-nya adalah 4 satuan ya kan, berarti ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4 ya. Nah, lalu karena ini tandanya kurang dari atau sama dengan, nah berarti kita gambarnya dalam bentuk garis yang penuh ya, bukan garis putus-putus. Nah, lalu karena tadi kita pakai 0,0 sebagai titik ujinya, nah ternyata menghasilkan pernyataan yang benar atau memenuhi, berarti daerah yang diarsirnya yang ada di dalam lingkarannya ya. Nah, maka dari kedua grafik kurva tadi, nah ada yang ini dan ada yang ini, kalau kita iriskan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi, daerah penyelesaiannya itu yang diarsir oleh kedua kurvanya ya, berarti yang ini nih. Nah, yang ada warna biru dan ada warna merahnya nih. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan keadaannya dibalik nih? Diketahui grafiknya
Lalu kita harus mencari pertidaksamaannya nih, atau mencari sistem pertidaksamaannya nih. Nah, kita langsung aja yuk ke langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan persamaannya dulu nih dengan cara kalau untuk mencari persamaan kuadrat, maka mencarinya dengan menggunakan rumus menyusun fungsi kuadrat. Nah, kalau misalkan mencari persamaan lingkaran, maka menggunakan rumus persamaan lingkaran ya. Nah, yang kedua adalah menentukan pertidaksamaannya dengan cara uji titik dan melihat daerah penyelesaian pada grafik. Nah, itu ya untuk langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih. Tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik di bawah ini. Kalau kita lihat di sini ada dua grafik berbentuk parabola. Nah, ada yang satu mau terbukanya ke bawah, yang satu lagi terbukanya ke atas. Yang satu digambarnya dengan garis putus-putus, yang satu lagi digambarnya dengan garis penuh. Nah, ini kita akan mencari sistem pertidaksamaannya ya. Nah, yang pertama kita akan mencari pertidaksamaan kuadrat untuk yang pertama ya. Ini menentukan persamaan grafik yang membatasi daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama kita lihat nih dari gambarnya ada titik-titik yang diketahui. Titik apa aja nih? Titik potong terhadap sumbu Y, ya kan, di 0,2 dan titik puncak nih 1,1 ya. Nah, berarti kita punya titik puncak P, Q-nya 1,1 dan melalui titik 0,2 ya. Jadi kira-kira kita menggunakan rumus yang mana nih? Apakah yang pertama? Tidak ya, karena yang diketahuinya hanya 2 titik. Lalu apakah yang kedua nih? Tidak juga ya, karena tidak ada memotong di sumbu X. Lalu menyinggung sumbu X di titik, apakah menyinggung sumbu X? Tidak ya. Nah, berarti yang terakhir nih, grafik mempunyai titik puncak dan melalui suatu titik. Nah, ini ya, berarti kita akan memakai rumus yang ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan titik potongnya ke persamaan grafiknya nih. Jadi, kan tadi Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Ya, nah, P dan Q ini merupakan koordinat dari titik puncak 1,1. Jadi, Y sama dengan A dikali X dikurangi 1, ya kan? P-nya adalah 1, dikuadratkan ditambah dengan 1, karena Q-nya juga 1. Nah, ini kita beri nama persamaan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dengan cara, nah kita kan masih punya satu titik nih, 0,2. Kita substitusi ke persamaannya, sehingga, nah, 2, kan ini ada Y, ada X. Nah, X dan Y ini kita ganti dengan 0,2. Oke? Jadi, 2, Y-nya kan 2. Sama dengan A dikali 0 dikurangi 1 dikuadratkan, ditambah 1. Karena tadi 0 adalah X-nya ya kan? X, Y. Jadi 0,2. Jadi didapatkan hasilnya 2 sama dengan A dikali negatif 1 dikuadratkan ditambah 1, maka menghasilkan A-nya adalah 1 ya. Nah, selanjutnya setelah nilai A-nya diketahui, kita substitusi nilai A-nya ke persamaan yang satu ini. Nah, Y sama dengan 1 dikali X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 1. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 1 dikali, nah ini kan bentuknya X dikurangi 1 dikuadratkan, berarti sama aja dengan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 1, ya kan? Nah, kalau kita tuliskan ya seperti ini nih, kalau diuraikan ya. Jadi X dikurangi 1 dikali X kurangi 1, ya kan? Ingat sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, setelah diuraikan kan jadi X dikali X, maka X kuadrat, ya kan? X dikali negatif 1 menjadi negatif X, dikurangi lagi X, jadi negatif 2X. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1, ditambah 1. Maka hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 ya. Ini jadi dikalikan dengan 1 dalam kurungnya.
sehingga didapatkan segitu ya. Nah, setelah itu kita uji titik nih untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, kita mengambil titik yang ada dalam daerah penyelesaian nih, 1,3. 1,3. Berarti di sini ya, kita ambil yang ada di daerah yang diarsirnya nih. Nah, kita substitusi ke dalam persamaannya. Untuk menentukan tandanya apakah kurang dari atau lebih dari. Karena di kurvanya itu digambarkan dengan garis putus-putus, maka kemungkinannya ada dua. Ada kurang dari atau lebih dari. Nah, kita substitusi nilai 1,3-nya ke dalam persamaan. Untuk sementara, tanda sama dengannya kita hilangkan dulu supaya kita bisa membandingkan antara ruas kiri dan ruas kanan nantinya ya. Kita substitusi jadi y-nya kita ganti jadi 3, x-nya kita ganti jadi 1. Jadi 3 dibandingkan dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3 dibandingkan 1. Nah, supaya benar, karena kan 1,3 itu berada di daerah penyelesaian, maka harus menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, supaya benar berarti artinya 3 itu harus lebih dari 1 ya, harus menggunakan tanda lebih dari. Jadi kesimpulannya pertidaksamaan untuk parabola 1 adalah y lebih besar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 2. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat yang kedua nih. Yang pertama, seperti biasa kita menentukan persamaan grafiknya dulu. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, ini parabolanya itu melalui 3 titik. Ada di titik 0,1, ada di titik 1,5, dan juga ada di 3,1 ya. Jadi, kita menggunakan rumus yang y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Kalau tadi kalian lihat tabelnya, nah kalian bisa menentukan menggunakan rumus yang itu ya. Nah, lalu karena ada 3 titik, nah kita substitusikan ketiga titiknya itu ke dalam rumus persamaannya, sehingga nanti diperoleh ini ya, yang pertama nih, contohnya 0,1, berarti ini kan x, ini sebagai y, ya kan? Jadi disubstitusi nih, y-nya berarti diganti jadi 1 sama dengan a dikali 0, 0-nya itu adalah x di sini kan, di titiknya, dikuadratkan ditambah b dikali 0 ditambah c, maka hasilnya adalah 1 sama dengan c. Nah, ini persamaan yang pertama. Yang kedua juga sama nih, berarti kan ini tadinya kan y, berarti y-nya diganti dengan 5. Sama dengan a dikali 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah c, ya kan? Nah, x-nya diganti sama 1. Jadi, 5 sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, ini persamaan 2. Nah, selanjutnya ada persamaan 3 nih. Yang 3,1 titiknya. Jadi, 1 sama dengan A dikali 3 dikuadratkan ditambah B kali 3 ditambah C. Sama dengan 1 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, ini persamaan 3. Selanjutnya kita harus cari nih nilai A, nilai B, nilai C dengan cara mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Nah, coba kita substitusi dulu persamaan satunya ke persamaan 2. Nih, jadi yang tadinya 5 sama dengan A ditambah B ditambah C, jadi hasilnya adalah 5 sama dengan A ditambah B ditambah 1 ya. Jadi C-nya diganti dengan 1. Nah, jadi kedua ruasnya kita kurangi dengan 1, hasilnya adalah 4 sama dengan A ditambah B. Ini persamaan yang keempat. Lalu, kita substitusi juga persamaan 1 ke persamaan yang ketiga nih. Jadi, yang tadinya 1 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, C ini kita ganti nilainya dengan 1. Jadi, 1 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah 1. Jadi, hasilnya adalah 0 sama dengan 9A ditambah 3B. Nah, ini persamaan 5. Selanjutnya, kita eliminasi ini untuk menentukan nilai A dan B-nya. Kita substitusi dan eliminasi untuk persamaan 4 dan 5 ya, supaya lebih memudahkan. Karena sudah berbentuk 2 ya variabelnya. Nah, jadi untuk supaya ada yang sama nih, jadi kita membuat yang B-nya dulu nih sama.
Jadi untuk yang persamaan 4-nya kita kalikan dengan 3, untuk persamaan 5-nya kita kalikan dengan 1. Sehingga dihasilkan 3A ditambah 3B sama dengan 12, dikurangi 9A ditambah 3B sama dengan 0. Nah, kita kurangi, maka hasilnya 3A dikurangi 9A hasilnya negatif 6A, 3B dikurangi 3B hasilnya 0. Nah, 12 dikurangi 0 hasilnya 12. Jadi, A-nya itu negatif 2. Atau ini, nah, bagian negatif A, negatif 6A sama dengan 12-nya, kita bagi dengan negatif 6, ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai B dengan cara ini nih, substitusi nilai A yang sudah diketahui ke persamaan 4. Jadi, A ditambah B sama dengan 4, sama dengan B, berarti B-nya itu sama dengan 4 dikurangi A, ya kan? Pindah ruas A-nya. Nah, jadi B sama dengan 4 dikurangi negatif 2, sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai ABC-nya ke rumus persamaan yang tadi. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi, kalau kita udah ketahui berarti kan A-nya itu negatif 2. Jadi, Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Lalu B-nya kan 6 ditambah 6X ditambah C-nya adalah 1. Nah, selanjutnya kita uji titik. Kita memilih 0,0. Nah, yang ada di 0,0 itu berarti di sini kan ada di dalam daerah penyelesaiannya. Nah, berarti ini ada kesalahan ya. Harusnya kan karena gambarnya itu berbentuk garis penuh, maka nah ini harusnya tandanya itu ada dua kemungkinan, antara kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan, ya. Nah, seperti itu. Berarti kita tinggal substitusi nih ke bentuk persamaannya dengan cara tanda persamaannya itu kita hilangkan dulu supaya kita bisa membandingkan nilai dari ruas kiri dan ruas kanan, ya. Nah, jadi ini Y-nya kan kita ganti dengan 0, X-nya juga kita ganti dengan 0. Jadi 0 dibandingkan dengan negatif 2 dikali 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 0 dibandingkan dengan 1. Hasilnya adalah 0. Karena ini harus benar, pernyataannya harus benar, jadi 0 itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jadi simpulannya pertidaksamaan parabola yang kedua adalah Y kurang dari atau sama dengan, ya kan, sesuai dengan uji tadi, negatif 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Atau dari sini ya, dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sehingga sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama, Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2. Yang kedua adalah Y kurang dari atau sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Selanjutnya soal yang terakhir nih, ada parabola dengan bola, ya. Kalau kita lihat di sini, bolanya itu memiliki jari-jarinya 4 ya. 4 ya. Lalu yang ini mah berbentuk di gambarnya itu dalam garis penuh, kalau yang parabolanya dengan garis putus-putus. Dengan titik pusatnya nih diketahui negatif 3,0 ya. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Yang pertama untuk pertidaksamaan kuadratnya dulu nih untuk parabola. Nah, sini ada diketahui titik puncaknya tadi kan negatif 3,0 ya. Dan melalui titik negatif 2,1. Maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikuadratkan. Nah, ini dihasilkan rumus ini dipilih ketika kalian melihat tabel yang ada di awal tadi. Yang ada di awal ketika soalnya itu ketika diketahui titik puncaknya dan juga melalui suatu titik, ya. Titik puncaknya yang bersinggungan dengan X. Nah, jadi substitusi ini yang pertama, kita substitusi ke dalam rumusnya Y sama dengan A dikali X ditambah 3. Karena kan tadi X-nya itu negatif 3, maka karena rumusnya negatif dikurangi, jadi dikurangi kali negatif gitu. Jadi ditambah ya. Lalu selanjutnya ada satu titik lagi kan, negatif 2,1. Nah, kita substitusi ke persamaan 1. Jadi Y-nya kita ganti dengan 1, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Nah, 1 sama dengan A dikali negatif 2 ditambah 3
dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan A dikali 1 kuadrat, hasilnya adalah A-nya adalah 1. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai A-nya ke persamaan 1. Jadi, Y sama dengan 1 dikali X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, sama dengan Y sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan, maka kita bisa uraikan menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik. Yang pertama itu memilih sembarang titik ya, misalkan di negatif 3,2. Nah, negatif 3,2 itu berada di dalam daerah penyelesaiannya ya, kalau kalian lihat tadi. Nah, lalu yang kedua lalu substitusi titik tersebut. Nah, apakah Y-nya itu sama dengan Y-nya itu apakah pertidaksamaannya itu memiliki tanda kurang dari atau lebih dari kan? Karena tadi garisnya itu digambar putus-putus ya. Nah, seperti biasa kita substitusi nilainya sehingga nanti diperoleh 2 dibandingkan 0. Nah, 2 itu harus lebih dari 0 ya. Harus tandanya itu harus lebih dari karena negatif 3,2 itu berada di dalam daerah penyelesaian. Jadi pernyataannya pun harus benar ya. Jadi kesimpulannya adalah pertidaksamaan parabolanya yaitu Y lebih besar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, selanjutnya yang kedua nih untuk pertidaksamaan kuadratnya yang berbentuk lingkaran sama langkahnya. Yang pertama kita menentukan dulu persamaan grafiknya dengan cara kita kan sudah tahu bahwa jika pusatnya 0,0 maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tahu tadi bahwa R-nya adalah 4 ya kan? Nah, jadi persamaan grafiknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita lakukan uji titik. Uji titik memilih sembarang titik misalkan 0,0 nih. 0,0 itu tadi di gambarnya itu merupakan daerah penyelesaian kan, termasuk daerah penyelesaian. Nah, berarti selanjutnya kita substitusi nih ke bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kita harus cari apakah tandanya itu kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, kita uji, kita substitusi ya nilainya. Sehingga didapatkan 0 itu kurang dari atau sama dengan 16. Nah, kurang dari atau sama dengan 16 supaya pernyataannya itu benar ya. Jadi simpulannya pertidaksamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Maka sistem pertidaksamaannya adalah Y lebih dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9, lalu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16 ya. Nah, untuk sekarang Ibu minta silakan kalian seperti biasa diskusikan materi dengan kelompoknya ya. Nah, setelah itu silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengungkapkan pendapatnya apa yang telah kalian temukan, apa yang telah kalian pelajari dari materi hari ini. Silakan kemukakan di WhatsApp grup ya. Nah, untuk anggota kelompok lain yang ingin menanggapi juga silakan menanggapi atau menambahkan pendapat dari temannya ya. Nah, untuk kesimpulan pada materi hari ini, yang pertama tadi, sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel merupakan sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari minimal 2 pertidaksamaan kuadrat dan masing-masing pertidaksamaannya itu memiliki 2 variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, untuk penyelesaiannya nih, langkah-langkah penyelesaiannya ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama itu ketika diketahui sistem pertidaksamaannya dan dicari daerah penyelesaiannya, maka yang pertama kita lakukan adalah mengubah pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan, lalu mencari titik potong, titik puncak. Nah, nanti dibuatlah gambar dari grafik persamaannya. Nah, setelah itu nanti diuji titik nih untuk menentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel merupakan daerah hasil irisan antara daerah penyelesaian yang dibentuk oleh setiap pertidaksamaannya. Nah, yang kedua adalah kemungkinan kedua yaitu ketika diketahui gambar daerah penyelesaiannya nih dan kita harus mencari sistem pertidaksamaannya.
Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari dulu persamaannya. Lalu yang kedua adalah kita harus mencari tanda pertidaksamaannya dengan cara uji titik, di mana uji titik itu akan mengacu kepada daerah penyelesaian yang ada di soal. Nah, nanti diketahuilah dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, jika ada materi yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, materi ini merupakan materi terakhir di semester 1 nih. Jadi, silakan untuk kedepannya kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya LKPD-nya, tugas LKPD dan tugas resumnya dikumpulkan, bisa lewat WA ataupun Google Classroom. Nah, dan tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.